kami semua bisa berkumpul bersatu di dalam ruangan ini ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Demikianlah doa kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Mana nih aku belum lihat nih semangat-semangatnya anak muda. Coba sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Amin. Oke, kita semua di sini percaya kalau misalnya Tuhan itu baik. Amin. Amin. Kalau misalnya hanya kasih setianya saja yang di hidup kami. Amin. Amin. Di teman-teman sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya Tuhan, karena Engkau baik, kami ingin memuji nama-Mu saja. Semari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Anak-anak muda yang masih semangat, orang haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan, ku nyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, katakan kekal, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, oh terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari teman-teman sama-sama kita tepuk tangan, kita sama-sama nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Bersama-sama berkembang bagi Tuhan Yesus. Coba anak-anak muda sorakan. Anak-anak muda masih semangat, amin. Amin. Yang mau kasih lebih lagi buat Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangannya di atas kepalanya teman-teman.
your love. Every heart set apart just to be where you are. And we're turning our hearts to you. And we will never stop. We'll never stop loving you. This will be the best time of our life. As we carry your love again, giving you our hearts till down the line. As we declare your praises, as we declare your praises, This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Di mana suaranya? This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Teman-teman juga sekalian terduduk kembali. Sebelumnya aku undang teman-teman untuk sama-sama kita pejamkan mata. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita panjatkan doa pribadi kita hari ini. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Aku bersyukur aku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih karena aku masih diberikan makan, aku masih diberikan teman-teman, masih diberikan kakak mama yang baik. Tuhan Yesus terima kasih. Mari sama-sama kita untuk 1 menit ke depan panjatkan doa pribadi ke Tuhan. Gak tahu apa yang lagi teman-teman alamin, tapi dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap tahap kehidupan kita, satu hal yang teman-teman harus tahu, kalau Tuhan ada dan Tuhan akan menyambut kita segimanapun buruknya keadaan kita. Mungkin kita lagi jauh dari Tuhan, atau mungkin kita lagi gak dekat sama Tuhan. Teman-teman ingat satu hal, Tuhan setiap saat akan menyambut kita. Maka saat ini, ayo kita sama-sama deklarasikan kalau hari ini kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Hari ini kita mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Sama-sama kita kasih yang terbaik kepada Tuhan untuk penyembahan hari ini. Washing
Raja kita dan untuk Juru Selamat kita yang hidup Bapa, kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu bagiku, karena pengangkatan-Mu Kau selamatkan hidupku. Lebih dalam lagi Tuhan, ku ingin nyatakan keagungan kebesaran-Mu Tuhanku, Bapa yang kekal, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, ku mau bersyukur karena Kau sungguh baik, Allah baik tiada tandingnya. Haleluya, Savior of all, I sing forever. Yes, God, to the one, it's for you, Jesus. To the one who is welcome me home, to the one who is Savior of all, I sing for. Teman-teman, aku udah untuk makin berdiri. To the one who is rescue my soul, to the one who is welcome me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who is rescue my soul, to the one who is welcome me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who is rescue my soul, yes God, who is welcome me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. With all self-heart, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance. Come over Mari sama-sama katakan to the one. to the one who has rescued my soul, To the one who has welcomed me home, to the one who has Savior of all, I sing honor. Mari sama-sama katakan to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who has Savior of all, I sing forever. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu teman-teman. To
the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me. Semua ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Inilah persembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat teman-teman Tuhan, teman-teman. One who has rescued my soul. Ini ucapan syukur kami. Sekali lagi sama-sama katakan. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who has Savior of all, I sing forever. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang layak untuk kami sembah. Gak ada nama lain untuk kami boleh menyembah selain nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Yang Kau limpahkan buat kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Siang hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Allah yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Inilah anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bertahtalah Tuhan atas segala pujian, doa dan penyembahan umat-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau diajar dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Ini gak ada suaranya. Shalom. Apa kabar? Thank you buat teman-teman JC. Terima kasih buat semua. Teman-teman youth juga yang sudah mengundang. Nama saya Christian. Udah ada yang kenal? Udah ada anak-anak sekolah minggu yang dulu pernah saya ajar. Saya mau lihat anak-anak sekolah minggu yang dulu. Oh, puji Tuhan, ada beberapa. Oke, hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat-sangat sederhana. Karena saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang ngerti apapun. Saya hanya belajar hal yang simpel saja dalam hidup kita. Amin. Siapa yang di sini suka hal-hal yang simpel? Ada suka hal yang ribet? Gak ada ya, semua kita pengen yang simpel. Amin. Oke, yuk kita mau belajar satu hal, silakan ditampilkan multimedia. Nah, kita mau belajar tentang satu hal yang stay positif, katakan stay positif. Stay positif. Stay positif artinya gini, kata-kata positif akhir-akhir ini mengalami pergeseran makna. Benar ya? Dimana seseorang, semua orang bahkan pengen dapatnya hasilnya negatif. Kalau kita dapat hasil positif, kita pasti ada di rumah atau di rumah sakit, benar? 2 tahun, 3 tahun kebelakangan ini kita paling ngeri kata, positif ya gitu. Benar ya? Karena COVID kita ngeri dengan kata positif. Tapi teman-teman percayalah, di awal tahun ini, di tahun yang baru, kita pengen suatu hal yang positif dalam hidup kita. Katakan amin. Ada yang pengen hal yang negatif? Gue rasa gak ada ya. Kita semuanya pengen beranjak ke hal yang positif. Amin? Amin. Nah, ngomongin hal positif, kira-kira nih, apa sih yang bisa kita dapat dari hal yang positif? Kita berbicara dengan, kita ngobrol aja, kita sharing santai. Kira-kira hal positif tuh kira-kira halnya apa sih? Contoh, ada yang bisa angkat tangan? Hal positif. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu angkat tangannya? Jawaban salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan? Tetap masuk surga. Apa hal positif? Resolusi positif deh, resolusi deh. Kita awal tahun nih biasa ngomongin resolusi. Bener ya? Awal tahun semuanya pasti nulis resolusi. Contoh saya orang yang suka dengan sneakers, suka sepatu. Resolusi saya di tahun 2023 adalah tidak boleh beli sepatu lagi. Karena kalau saya beli sepatu lagi, saya habis diomelin oleh istri saya. Karena sudah banyak sepatunya. Itu resolusi itu, gitu. Ada misalnya resolusi saya tahun 2023 adalah saya pengen tambah kurus. Badan tambah ideal lagi beratnya.
Nah, ada lagi contohnya resolusi, hal yang positif. Saya mau tahu resolusi anak-anak sekarang, zaman sekarang apa sih? Dari sebelah sini deh, mewakili deh, cowok-cowok. Resolusinya apa? Apa? Duit. Kenapa duit? Duitnya apa nih? Duitnya apa nih? Resolusi duit tambah banyak gitu. Iya. Nggak apa-apa. Fakta aja, kita butuh duit sebenarnya. Benar gak? Realita kita butuh duit. Thank you bro. Duitnya mau tambah banyak kan? Amin. Di sini, mostly cewek, cowok boleh. Resolusinya apa? 2023? Nggak ada? Going in the flow? Ada yang hidupnya going in the flow? Tahu gak going in the flow? Ngalir aja gitu, kemana aja ngalir gitu. Resolusinya apa? Yemi? Nikah? Belum dong. Haleluya. Resolusinya apa di sini? Ada? Nggak ada yang tahu? Dapat kerjaan baru? Boleh. Itu boleh resolusi, nggak ada masalah. Ada lagi resolusinya? Kalian ngerti nggak siapa yang saya ngomongin? Resolusinya ada? Ada nggak ada lagi? Gue rasa semua orang punya resolusi, mungkin kalian nggak mau ngomongin. Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Sekarang gini teman-teman, kita mau stay yang positif, gimana caranya supaya kita bisa tetap sesuai dengan resolusi kita. Tetap berbicara dengan hal yang positif, segala satunya hal yang baik gitu. Di awal tahun sampai nanti akhir tahun, amin. Kita mau setia sampai akhir tahun, amin. Yuk next kak. Kita baca dulu firman Tuhan di Roma 12 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Biar kita memperkatakan firman juga. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir apa? Begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Nah, gimana caranya supaya kita tetap stay positif? Di Alkitab ayat ini mengajarkan satu hal. Next kak. Ada beberapa hal yang kita akan bedah. Yang pertama dari ayat tadi bilang gini. Janganlah berpikir yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Nah, kendalanya hari-hari ini gue sebagai anak muda, anak muda. Gak apa-apa dong kalau gue nyebut diri gue anak muda ya. Usia 35 tidak mempengaruhi muda atau tua. Amin. Kok gak ada yang amin sih? Seneng banget tuh kalau gue bilang gue tua. Gak terima gitu kalau gue muda. Ya. Janganlah berpikir yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Kadang-kadang kita tuh mikir suatu hal yang terlalu luas daripada pikiran kita. Terlalu tinggi daripada pikiran kita. Pikirannya tuh terlalu ngejelimet kalau bahasa zaman sekarang. Tahu gak ngejelimet? Kita tuh mikir tuh terlalu kompleks. Memang bagus berpikir kompleks. Tapi kalau terlalu kompleks, ujung-ujungnya kita hanya berpikir dan tidak pernah berjalan. Nah, berpikirlah sesuai dengan kemampuan kita. Kadang gue lihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ada beberapa di daerah, kalau nggak tahu, kalian tahu nggak berita ini? Kalau misalnya seorang anak tidak diberikan motor sama ibunya, motornya khusus lagi sebutin, tidak dibelikan aerox sama mamanya, dia pukulin mamanya. Itu ngeri loh. Seorang anak dikucilkan dari pergaulannya karena HP-nya tidak iPhone. Itu sedih. Yang lain gini, iPhone dong. HP dia Xiaomi sendirian kan kasihan ya. Dasar standar anak muda sekarang dikatakan keren kalau apa? Tadi duitnya banyak. Apa lagi? iPhone. Wah bener. Apa lagi? Gue seneng nih hari ini nih. Standar anak muda apa lagi? Apa? Shopee. Apa? Oh, apa? Tato. Honda Jazz. Oh, boleh.
Sekarang lagi retro, ya balik lagi ya zaman-zaman mobil-mobil retro ya. Gak apa-apa. Apalagi standar keren? Hah? BMW E36, E90, gue suka E90 bro. Kita satu rating berarti. Oh iya dong. Apalagi sekarang dibilang keren sih? Nissan, oke. Anak muda minimal lu punya Nissan. Cie. Minimal lu punya BMW, gak peduli tua atau enggak. Handphone minimal iPhone. Gue gak ngerti sih. Kenapa orang-orang sekarang mulai menciptakan standar-standar yang kayak begitu tuh. Jadi standarnya tinggi gitu. Jadi gak heran kalau kalian, gue masa pakai Supra sih. Ya gue masih Mio. Pakai Beat. Dia gak tahu enaknya pakai Honda Beat gimana. Gue belum naik Aerox, gak keren. Ada lagi yang lebih ngeri, ada lagi nih. Kalau kamu gak punya followers lebih dari 1000, kamu gak keren. Atau nanti di usia 25 minimal punya 1M. Ada yang pernah dengar kayak gitu? 1M pertama dalam hidup di usia 25. I told you teman-teman, benar-benar dengerin baik-baik. Memang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Memang Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi Tuhan berkata apa? Jangan pikirkan terlalu tinggi. Kalau kita mikirin terlalu tinggi yang ada stres. Fakta menunjukkan banyak anak-anak muda stres. Siapa yang di sini pernah stres? Siapa yang lagi stres? Ada juga. Enggak apa-apa jujur. Enggak apa-apa. Saya kasih tahu kalau kalian ada stres, ada susah atau bingung, cerita aja. Jangan dipendam sendiri. Kenapa? Kalau kalian nggak pendam sendiri. Sorry tuh saya teman-teman, hati-hati. Roh-roh bunuh diri, roh-roh suicide itu kalian ngincer anak-anak muda. Saya sedih ngeliat anak muda dikit-dikit, twing. Tahu twing? Alasannya simple. Pacar gue ninggalin gue. Ya ampun. Sekarang paling ngetren pacar sad boy. Halo, come on man. Dia memikirkan terlalu hal yang tinggi kan. Aduh. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan berpikir yang lebih tinggi daripada yang kita patut pikirkan. Berarti berpikir sesuai dengan fakta dan kenyataan. Amin. Fakta dan kenyataan aja, realita aja. Kalau memang kita nggak punya, ya sudah, ucap syukur aja. Yang penting masih bisa telepon, masih bisa WhatsApp, masih bisa BBM, chat, masih bisa. Instagram masih jalan. Yang penting mau handphone lu iPhone atau apa nggak penting. Yang penting cuma satu, kuota. Fakta kan? Percuma handphone kalian 14 tapi kuotanya pinjem. Fakir kuota, hina diri kalian. Yang penting kuota. Oh iya benar. Milih apa lagi? Menggunakan akal budi untuk mengambil keputusan. Nah, dan mempertimbangkan. Cewek-cewek ingat kalau ditanya mau makan apa? Terserah. Hai, saya kalau pergi sama istri saya, Dir mau makan apa? Terserah. Itu jawaban yang paling menakutkan tuh. Ya udah kita makan ini ya. Aku nggak mau. Aku kekenyangan. Ya udah kita makan salad. Terlalu ringan. Ya udah kita makan ini. Terlalu manis. Kita makan ini aja. Terlalu asin. Terserah kamu makan apa. Bercanda ya. Nanti kalian keluar ketemu istri saya. Tadi Chris gini. Kebiasaan tuh. Ada yang suka ngelapor biasanya. Langsung live report langsung ke istri saya. Berani memutuskan teman-teman. Kita udah gede, amin. Ada yang mau di sini dianggap anak kecil? Anak kecil selalu diatur, bener? Kalian mau diatur lebih lagi? Berarti kita harus berani ngambil keputusan. Ditanya mamanya mau baju hitam, baju putih? Nggak tahu, bingung. Aku nggak tahu, aku nggak tahu mama. Sentil juga nih tenggorokannya. Kamu mau pakai celana panjang, celana pendek? Aku nggak mau, nggak tahu.
Kira-kira males gak sih? Cowok kayak begitu tuh nyebelin banget tuh. Susah ngambil keputusan. Kita ngambil keputusan di mana? Mempertimbangkan, ditimbang dulu. Teman-teman, saya percaya dengan satu hal ini. Saya yakin dan percaya kalian juga sepakat dengan saya. Kedewasaan bukan berbicara tentang umur, amin. Kedewasaan berbicara tentang sikap. Kedewasaan berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab, amin. Kita gak mau dianggap anak-anak terus kan? Bersikaplah seperti orang dewasa, amin. Kayak gitu. Jadi kalau bisa ditanya, kamu mau sekolah di mana? A, B, atau C? Kalian harus punya jawabannya. Tapi kadang-kadang gue kalau ditembak begitu gue bingung Kak jawab apa. Bilangnya caranya pintar. Jangan dia bilang, gak tahu, jangan. Jawabnya begini. Kalau kalian masih mikir, kalian gini. Ma, Pa, saya butuh waktu 1 minggu untuk mikirin ini. Keren gak jawabannya? Di situ kalian berdoa selama 1 minggu. Tuhan bantu saya pilih sekolah yang mana. Saya pilih jurusan saya yang mana. Habis udah ditanggung jawab. Jangan udah, iya mah aku mau sekolah di ini aja, di sekolah A. Ntar udah seminggu di sekolah A, mah aku nyerah. PR-nya banyak. Sentil nih. Mau dikira sekolah duitnya murah. Saya kasih tahu ya, saya mewakili orang-orang tua kalian ya. Cari duit itu susah sekarang. Jadi kalau kalian macam-macam sekolah, gue jewer punya tenggorokan. Biarin bukan punya kuping lagi, tenggorokan ya gue jewer. Susah cari duit zaman sekarang teman-teman. Makanya sekolah yang bener. Tanggung jawab buat sekolah kalian. Sekolah jangan main-main. Susah loh. Ekonomi sekarang lagi sulit. Buang-buang kuota untuk hal-hal yang lain. Diirit-irit teman-teman. Ya. Gak apa-apa Kak, bokap gue tajir. Bokap gue bisa beli kapan aja. Memang saya akuin. Tapi tak selamanya. Ya, tidak selamanya. Kita harus berpikir bijak. Amin. Next, berpikirlah begitu rupa. Berpikirlah begitu rupa, berpikir sebaik-baiknya. Dipikirin baik-baik. Kita mau ngapain ya di tahun yang baru, dipikirin baik-baik. Jangan segala sesuatunya going in the flow. Saya kasih tahu tadi pagi. Yang going in the flow itu cuma satu. Kotoran alias TAI. Ya bener dong. Kalian pernah lihat TAI berenang? Lawan arus gitu dia? Nggak pernah kan? Kedua, sampah. Bener pernah lihat sampah lawan arus? Saya rasa tidak. Ketiga, benda mati. Jadi kalau hidup kalian hanya going in the flow, ngikutin arus, sorry to say, kalian sama seperti itu. Kalau kalian hidup harus punya tujuan, harus punya makna dalam hidup. Bukan berarti, berarti punya tujuan, gue harus jadi profesor, gue harus jadi bisa terbang ke bulan. Jangan, gak perlu gitu. No. Cukup kalian bisa, gue anak Tuhan, gue mau sekolah jadi yang terbaik. Gue mau sekolah yang bener. Nanti kalau udah gue kerja, kuliah, gue mau cari duit sambilan. Gue mau nyenengin papa mama gue. Karena apa? Begitu rupa untuk kita berpikir benar dan patut dan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Berpikir yang realistis aja teman-teman. Jangan terlalu yang ngawang-ngawang gitu. Amin. Ngerti? Jangan terlalu ngoyo. Tau ngoyo gak? Ngoyo. Ngoyo itu bahasa Jawa ya. Benar ya Di? Ngoyo itu bahasa Jawa artinya kayak terlalu berangan-angan tinggi. Boleh bermimpi, boleh. Tapi coba dari mimpi tersebut dibikin step by step. Aku mau jadi dokter, step berarti mundur dulu, back stepnya apa? Kuliah kedokteran. Dari kuliah kedokteran mesti masuk IPA. Gak mungkin dong IPS masuk dokter. Bisa jadi, tapi agak susah. Nah itu mulai dipikirin.
Jangan kalian mau dokter, tapi kalian gak mau belajar. Percuma. Atau gue pernah dapat info gini, Kak, aku mau jadi pengusaha Kak yang sukses. Oh ya, bagus. Saya minimal penghasilan 25 juta per bulan Kak. Ini keren banget. Top. Gimana caranya? Nggak tahu Kak. Masih sabar. Mungkin saya pikir dia bantuin papanya, digaji ya papanya 25 juta. Oh, kamu bantuin papa? Enggak. Papa kerja. Terus bagaimana cara kamu dapetin 25 juta? Mimpi dulu aja Kak. Habis. Aduh kalau aku gak di gereja ya, gue udah toyor tuh. Mimpi boleh, tapi harus ada step by step. Katakan step by step. Gimana Kak step by stepnya? Kamu pikirin baik-baik, tulis di rumah gimana caranya. Amin. Agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berpikir begitu rupa supaya kita tidak menyimpang. Katakan menyimpang. Harus lurus ke depan sesuai dengan firman Tuhan. Gimana caranya ya? Baca firman. Baca Alkitab. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Setiap hari baca Alkitab? Oke, good. Yang seminggu 2 kali? Ada. Seminggu 3 kali? Ada. Puji Tuhan. Sebulan sekali? Lu kan mau sampai sebulan sekali sih? Kurang ajar lu. Lu setiap seminggu sekali minimal kan baca Alkitab nih, baca firman. Kalau sampai gak baca juga sih kurang ajar sih. Come on man, gimana kita mau tahu firman Tuhan kalau kita gak pernah baca? Amin. Next. Langkah selanjutnya adalah sama-sama baca 1, 2, 3. Menguasai diri. Teman-teman, saya mau jujur di hadapan teman-teman, di hadapan mimbar Tuhan. Orang yang di depan kalian yang sedang berbicara ini adalah orang yang paling tidak bisa menguasai diri. Yemi tahu karena kita pernah pergi bareng ya Yem. Karena Yemi kakaknya dekat dengan kami, kita punya teman dekat. Saya bukan orang yang paling pandai menguasai diri. Mari kita bersama-sama belajar menguasai diri. Karena firman Tuhan bilang apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi orang yang menguasai dirinya apa? Melebihi orang yang merebut kota. Menguasai diri berbicara tentang sikap. Sikap hati, tindakan, pikiran, perbuatan. Oh iya, sulit menguasai diri. Sulit menguasai jempol kalau di sosial media. Ngelihat Fajar Set Boy kasih komen negatif, minimal mandilah bro. Jaga di baik-baik jempolnya. Posting hal-hal yang negatif. Sedih banget ngeliat anak-anak. Saya kenal beberapa anak JC, beberapa anak yang dulu saya sekolah minggu, yang saya ajar dulu. Terus gedenya, ngerokok, nge-vape, bangga lagi. Di depan kamera, di depan handphone gitu ya. Saya bukan orang tua kandung, tapi saya tahu waktu kecilnya bagaimana. Waktu kecil ini, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Udah gede. Mari kita menguasai diri kita teman-teman. Saya punya akun Instagram, selalu saya private. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengajak orang, saya sering bicara di mimbar, lalu saya gak pernah ngomong gini, follow IG saya dong. Saya gak pernah mau. Kalau bisa kalian jangan follow IG saya. Karena saya takutnya cuma gini doang. Kalau saya posting sesuatu hal yang menurut saya oke, tapi menurut kalian, Kak Kris kok begini sih? Saya gak mau menimbulkan hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik jangan follow saya kalau kamu tidak kenal dekat secara saya. Percayalah teman-teman, saya kalau berbicara sama Joshua, lagi bercanda nih, berduaan nih sama dia. Wah itu tidak rohani sekali. Sangat jauh. Sama Joshua, sama Gide, sama. Apalagi kalau kita lagi pergi makan bareng. Wah, susah. Tapi marilah kita belajar menguasai diri. Tindakan.
Mungkin di keluarga kita bertindaknya boleh lah, bercanda-bercanda. Tapi di depan umum masa bercanda? Apalagi di ibadah lagi. Ibadah harusnya menguasai diri dengan lebih baik. Amin. Udah gede kan? Masa ibadah udah gede masih main handphone? Masa udah gede ibadah masih nyembah Tuhan masih kayak stay cool man. Come on. Ekspresikanlah cintamu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengekspresikan cintanya kepada kita melalui perjamuan kudus nanti kita lakukan. Amin. Terakhir. Next Kak. Saya minta tim musik boleh naik ke depan. Kita baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi, katakan dewasa. Siapa yang di sini dewasa, angkat tangannya. Maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Teman-teman, kita udah gede. Dibilang katanya gue gak mau dianggap anak kecil lagi Kak. Gue udah gede, udah dewasa. Saya ngelihat kalian perubahan secara fisik banyak. Apalagi 2 tahun, 3 tahun belakangan gak pernah ketemu. Dulu masih, hai Kak. Sekarang, hai Kak. Suara udah beda. Dulu masih kecil, rambut dikuncir 2. Sekolah minggu datang-datang begini. Sekarang, hai Kak. Kaget gitu. Mari kita berpikir secara orang dewasa. Orang dewasa, anak-anak gini, anak-anak waktu kecil, sifatnya tuh anak-anak tuh gak mau diatur. Dan dia gak ngerti apa-apa. Jadi wajarnya polos. Anak kecil lagi makan french fries gitu ya. Bagi dong french friesnya. Gak mau. Nyaku. Lucu. Lucu kan? Ih, lucu banget. Padahal kita gak dikasih. Tapi kamu lucu banget, pintar, bisa ngomong. Gak mau nyaku. Anak kecil lucu. Coba anak Jesse. Bagi dong. Gak mau nyaku. Udah kayak anak-anak pacaran lagi. Guys. Mau jadi apa? Kalau kata orang, apa kata dunia? Udah gede. Gak bisa jaga diri. Gak bisa menguasai diri. Hal yang simple. Bangun tidur beresin kamar gak? Simple. Pulang sekolah beresin gak? PR, seragam. Punya suatu barang tanggung jawab gak? Siapa yang di sini kebiasaan seminggu sekali, jujur, seminggu sekali, selalu ngelap handphonenya? Ada? Seminggu sekali, ada? Good. Artinya apa? Kita bertanggung jawab akan apa yang sudah diberikan sama orang tua kita. Amin. Ada yang punya motor dikasih papa mama? Ada yang pakai motor, pakai kendaraan pribadi dikasih papa mama? Kapan terakhir kali kamu cuci kendaraan itu? Itu simpel, hal yang simpel. Kita bertanggung jawab seperti orang dewasa. Kalau kalian sekarang cek handphone saya di situ, kalian buka casingnya, saya berani jamin di belakang itu nggak ada debu. Saya berani jamin, karena seminggu sekali jadwal saya bersihkan handphone saya sikat, pakai sikat gigi, lubang-lubangnya. Oh ya, saya bukan orang OCD, bukan. Tahu kan OCD? Yang terlalu banget kebersihan, enggak. Tapi saya cuma satu, bertanggung jawab. Saya seorang sneakerhead, saya suka sepatu. Sepatu saya, walaupun jarang saya pakai, saya cuci, saya bersihin. Sebulan sekali. Sepatu saya punya istri, saya sikat juga. Biar bersih. Biar ada alasan juga. Kalau beli boleh. Enggak. Saya tanggung jawab. Apapun yang ada saya punya, saya selalu bersihin, saya harus jaga.
Mobil saya nggak suka mobil saya kotor. Cuma karena hujan terus saya nggak mau cuci mobil. Sayang air. Rugi juga, goban. Lumayan loh. Cukup dalamnya aja dibersihin. Bertanggung jawab akan apa yang kita punya. Sikap dewasa. Kita punya usaha, jalanin usahanya. Kita punya pekerjaan, kerjakan yang baik. Kita punya sekolah, selesaikan sekolahmu dengan baik. Jurusanmu apa? Tanggung jawab dengan jurusanmu. Amin. Kalau ngomongin soal komitmen dan kedewasaan dan setia dari awal sampai akhir, kita belajar dari, nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemarin kita baru ngerayain Natal kan, 25. Tuhan Yesus turun ke bumi jadi anak, dewasa, gede, sampai akhirnya dia selesai di kayu salib. Dia selesaikan tugasnya, dia setia. Lu bayangin kalau ke Tuhan Yesus pakai baperan. Tuhan Yesus orangnya kemudian cambuk, sakit. Gak ada kita di sini, gak ada. Disalib, dia lagi disalib, lagi nahan sakit. Dibilang, Tuhan bukan. Kalau dia gak setia, dia gak komitmen, gue turun nih. Kalau dia sampai dia turun, gak jadi kita. Gak jadi, gak buat apa gereja. Tapi Tuhan nentuin dia positif dari awal sampai akhir. Selesai. Demikian juga kita anak-anaknya Tuhan, anak-anak muda. Kita bukan orang sembarangan, amin. Kita bukan orang gampangan, amin. Kita bukan orang rendahan, amin. Maka daripada itu kita orang-orang yang berharga. Mari kita selesaikan misi kita. Misinya di mana, Kak? Cari di Alkitab. Amin. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lalu kita nanti mau ambil perjamuan kudus kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Pada mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan. jadilah Padaku seperti yang kau ingini. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku lepaskan pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang kau ingini. teman-teman. Seperti yang saya bilang, untuk setia, untuk stay positif, hidup benar dalam firman Tuhan, perlu adanya komitmen, perlu adanya suatu tanggung jawab. Dan kita tahu komitmen hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang dewasa dan bukan orang-orang gampangan. Tapi saya tahu di sini saya berhadapan bukan sama orang-orang yang gampangan. Saya berhadapan dengan bukan dengan orang-orang yang murahan, tapi dengan orang-orang yang sangat berkomitmen dalam hidupnya. Saya mau challenge kalian. Mari yang mau berkomitmen sama Tuhan. Dengan simpel sekali kalian tetap diri di tempat kalian. Lalu kalian angkat tangan kalian untuk kalian tetap setia sama Tuhan. Setia hidup benar, berpikiran positif. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kalian.
Mari angkat tanganmu. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doa kalian. Mari katakan, ku telah mati, ku telah mati. Biar jemaat Tuhan saja. Ini doa kami anak-anakmu ya Tuhan. Semuanya sia-sia, sia-sia, tak berarti lagi hidup kami Tuhan. Amin. Ini hidup kami serahkan ke dalam hidup-Mu ya Tuhan. Dan kami berserah, ini penyerahan kami. Jadilah Kau ingini. Katakan saya lagi, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai mereka satu persatu Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Dan jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, tetap tutup mata. Saya tahu waktunya nggak banyak, tapi siapa yang di sini yang merasa lagi stres banget, sampai bilang, Tuhan, aku nyerah Tuhan dalam hidup. Kalau ada yang lagi merasa susah banget hidupnya, aku mau akhirin hidup ini aja Tuhan. Aku udah gak kuat hidup ini, aku malu. Kalau ada, boleh gak sih kalian angkat tanganmu di tempatmu? Tuhan, aku berdoa untuk yang berada, yang mengangkat tangan. Teman-teman, saya cuma kasih tahu, kamu gak pernah sendiri. Kamu gak pernah sendiri. Ada Tuhan dalam hidupmu. Berserah kepada Tuhan. Tuhan beri yang terbaik dalam hidup. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak menyerah dalam hidupmu. Dia cari kamu sampai kapanpun dia cari kamu. Jangan pernah tinggalin Tuhan, teman-teman. Tuhan, berdoa Tuhan, setiap orang yang mengangkat tangan untuk hamba-Mu, untuk anak-anak-Mu Tuhan siang hari ini. Kau berikan kekuatan yang besar Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk mereka terus berharap hanya pada Tuhan. Kami tahu dunia ini jahat, dunia ini gak baik, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kau Allah yang sama yang dulu dan yang sekarang. Tidak pernah berubah, janji-Mu ya dan amin dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan musuh. Kalau dulu Musa punya Allah yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, kami juga punya Allah yang sama, yang sanggup membawa kami dari tanah Mesir kami Tuhan ke tanah perjanjian kami. Dalam hidup kami punya Allah yang berkemenangan Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa bikin Daud bisa ngalahin Goliat, kami yakin dan percaya kami juga bisa mengalahkan Goliat kami dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami sanggup mengalahkan Goliat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari teman-teman siapkan perjamuan kudusmu. Kalau ada yang belum dapat, boleh angkat tangan supaya nanti dibantu sama teman-teman. Sambil disiapin, mari kita nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku lepaskan padanya semuamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali keduanya. Teman-teman, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Makanya teman-teman, kalau Tuhan ingetin kita pernah dosa, mari kita minta ampun dulu sama Tuhan siang hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Akan kesalahan dan pelanggaran kami, layakan kami untuk kami boleh mengambil perjamuan kudus, masuk ke perjamuan kudus ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apapun yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, kalau itu melanggar peraturan, kami minta maaf Tuhan. Ampuni kami dan layakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Teman-teman yang di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Teman-teman, JC yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia manggil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah minum perjamuan kudus, mari angkat tangan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari katakan terima kasih sama Tuhan. Jangan diem diri, belajar mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pengorbanan-Mu dalam hidupku, buat salib-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu, mari angkat
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari teman-teman tetap angkat tanganmu, kita mau berdoa. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak JC di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Mereka menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berbeda dengan yang lain sebab kami mengenal Allah yang luar biasa. Jadikanlah hidup kami bermanfaat buat orang lain. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Berkati setiap tangan dan kaki kami Tuhan. Sehingga kemanapun, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Kau buat kami berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan beserta dengan kami. Dan kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikir, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, dan tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Dalam hidup setiap kami boleh merasakan berkat anugerah-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga siang ini kami berdoa buat orang tua kami. Buat papa mama kami. Buat pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil. Berkati adik kakak kami, keluarga kami, om tante kami, kakek nenek kami Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Tuhan, biarlah hari ini kami berdoa supaya mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat mereka. Berkati keluarga besar kami. Biarlah di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kali kedua Tuhan. Kami boleh ditemukan setia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan hidup kami ke dalam tangan. Masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang baik, yang pilihan. Biar kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman Allah tinggal tetap dalam hidup setiap anak-anak di tempat ini. Biarlah mereka boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Kris untuk pelayanannya. Teman-teman yang merasa diberkati oleh pelayanan Kak Kris, boleh acukan jempolnya dan arahkan ke Kak Kris. Dan thank you Kak Kris. Terima kasih Kak Kris atas pelayanannya, terus memberkati. Semoga berkat dan penyertaan Tuhan menyertai Kak Kris kemanapun Kak Kris berada. Oke, jadi si PJ rindu untuk menyambut jiwa-jiwa baru. Apakah di sini ada yang pertama kali bergabung di jadi si PJ? Boleh lambaikan tangannya. Ayo sebelah sini, welcome to jadi si PJ. Ada lagi. Oke, teman-teman, saatnya untuk kita memberikan persembahan. Buat yang mau scan QRIS-nya bisa di-scan di depan kursi masing-masing. Dan buat yang ingin memberikan secara fisik, nanti boleh nanti pas keluar ditaruh di kotak persembahan yang coklat di belakang. Oke, kita akan berdoa persembahan. Teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mempimpin ibadah kami dari awal sampai saat ini. Sekarang kami ingin memberi persembahan, berkati agar persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan saya, amin.
Amin. Oke, sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman. Aku persilakan kepada multimedia. Hai Pips, kembali lagi dengan Mimin JC di JTC News. First of all, JTC mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Kak Christian Lu. Tuhan Yesus memberkati. Wih, gak kerasa kita udah melewati 1 minggu di tahun 2023. Dan pasti udah banyak yang mulai mempersiapkan ujian, tugas, dan pekerjaan. Dan minggu depan JTC akan beribadah seperti biasa, yaitu jam 9 dan jam 11.30 dengan tema Jangan Takut, Percaya Saja. Cocok banget gak sih temanya sama kita, terutama bagi kita yang hobinya overthinking dan suka khawatir. Jadi, pastikan untuk datang dan ajak teman-teman kalian ya, biar kita bisa belajar bersama-sama. Untuk kalian yang pengen tahu seputar info JTC, kalian bisa banget nih kepoin sosmed kami yaitu Instagram dan YouTube kami di @jtcprj. Hey, tahun baru udah ngapain aja nih? Masih bingung 2023 mau ngapain? Eits, tunggu dulu. JTC punya sebuah wadah untuk anak-anak muda untuk berkumpul bersama loh, yaitu Cool. Dimana kita bisa saling sharing, ngobrol, dan bercerita. Pokoknya asik dah. Jadi nggak ada tuh alasan bingung mau ngapain aja selama setahun ke depan. Buat yang mau join, bisa langsung scan QR di sini atau bisa lihat di link bio Instagram kami ya. Last but not least, JTC masih open recruitment loh buat kalian yang ingin melayani di bidang pemusik, usher, pendoa, dan announcer. Buat kalian yang tergerak untuk melayani, bisa langsung scan QR di sini atau bisa lihat di link bio Instagram kami. Oke, segitu dulu pengumuman dari Min JC. Have a great Sunday. God bless you. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami, Kau yang bertakhta di atas ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah sampaikan oleh Kak Kris. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, siang hari ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk selalu stay positif ya Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama arahkan tangan kita ke Kau Kris. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau perlindungan yang sempurna ya Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati istrinya, Kau berkati keluarganya selalu ya Tuhan. Kau selalu memberikan kesehatan yang prima, Kau memberkati pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan, Kau yang memberkati terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko ya Tuhan, dan gembala CK7 kami Dr. Yanto ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati serta mengurapi mereka ya Tuhan. Dimanapun pelayanan hamba-Mu berada ya Tuhan, Kau selalu sertai. Biarlah Kau pakai terus hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau juga pakai kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh selalu senantiasa dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, bangsa kami akan dipakai oleh Engkau. Bangsa kami akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi, sewakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil ya Tuhan, semua berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat JTC ya Tuhan yang hadir saat ini ya Tuhan, maupun secara online ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tetap bisa dirasakan oleh setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau juga pakai kami ya Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi kami ya Tuhan. Biarlah saat kami keluar nanti ya Tuhan, Kau yang selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebelum kita pulang kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Mari yang percaya katakan amin.